Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Mushola Al-Amin dan yang saya hormati Bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di Mushola Al-Amin yang kita cintai. Yang pertama-tama puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju Mushola Al-Amin yang kita cintai. Untuk yang kedua kalinya, salam serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa kita dari zaman yang jahil sampai zaman yang penuh takjil. Dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq sampai zamannya ibu-ibu yang paling cantik. Dan dari zamannya Umar bin Khattab sampai zamannya abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang paling top. Dan dari zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya bapak-bapak yang paling tampan. Dan dari zamannya Ali bin Abi Thalib sampai zamannya film sulap-sulip. Nabi Muhammad SAW adalah seorang proklamator yang tidak pernah menaik motor maupun naik traktor. Dan beliau juga adalah seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi maupun makan nasi. Dan beliau adalah seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan maupun minum marjan. Beliau rela bercucuran darah, bermandian anak panah demi menegakkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sekikir-kikir umatku adalah orang yang ketika mendengar namaku dia tidak mau berselawat kepadaku. Maka daripada itu marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz yang mulia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun judul pidato saya pada malam hari yang berbahagia ini adalah keistimewaan orang yang berpuasa. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yakni keistimewaan yang pertama adalah bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Jadi jangan mentang-mentang bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala, kita makan jengkol banyak-banyak, kita makan petai banyak-banyak. Bukan itu yang mulut dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang keluar dari mulutnya, yang harumannya itu melebihi harumnya minyak kasturi. Keistimewaan yang kedua adalah ikan-ikan yang di laut akan beristighfar dan malaikat-malaikat akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya Allah yang Maha Pengasih akan menjadikannya orang yang dicintai. Quran surah Maryam ayat ke-96. Keistimewaan yang ketiga adalah setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat lagi menggoda manusia. Jadi jika ada orang yang berbuat dosa pada siang hari bulan Ramadan, itu bukanlah ulah setan, melainkan nafsunya sendiri. Contoh dosa yang diperbuat adalah tidak puasa pada siang hari bulan Ramadan. Sebuah hadis menguatkan hal ini, yakni sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang berbuat suatu dosa, maka titik hitam akan melekat di dalam hatinya. Dan jika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka titik hitam tersebut akan terhapus. Dan apabila dia terus membuat dosa, maka titik hitam lain akan muncul dan terus-menerus bertambah, sehingga hatinya menjadi hitam semua dan tidak ada satupun kebaikan yang dapat menembus hatinya. Keistimewaan yang keempat adalah surga-surga akan dihiasi untuk menyambut orang-orang yang berpuasa. Sebuah riwayat mengatakan hal ini, yakni sejak permulaan tahun Allah sudah menghiasi surga-surganya untuk menyambut umat-umat yang berpuasa pada bulan Ramadan. Misal
misalnya pada acara walimah pernikahan, biasanya persiapan telah disiapkan beberapa bulan sebelumnya, maka begitu pula dengan bulan Ramadan. Istimewaan yang terakhir adalah pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. yakni ada malam-malam yang lebih baik daripada 1000 bulan pada malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Disebut Lailatul Qadar adalah karena malam tersebut terkenal dengan kebaikan dan keberkahannya. Malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir, yakni pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukanlah orang yang sembarang, tetapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa beruntung orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, karena malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan kata lain, 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka betapa beruntung orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cukup sekian pidato saya pada malam hari yang berbahagia ini. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Burung hari yang burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.